Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jumpa lagi dengan Oci Electro Service. Kali ini kita mendapat sebuah kasus seperti ini ya. Gambar TV-nya tuh, gambar menyempit dan melengkung teman, mengecil dan buram. Itu apa? Ngeblur ya, tidak sinkron. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan nanti kemungkinan kita akan fokus ke bagian yok ya teman-teman ya. Ke bagian yok itu ya. Ini karena mesin baru ya. Mesin baru, jadi kita akan fokus ke yok, kita akan lihat lilitan di bagian horizontalnya teman-teman ya. Kita akan bongkar nanti yoknya ya. Kita akan lihat apakah memang ada masalah di lilitan yoknya ya. Oke, kita akan coba skip dulu untuk pelepasannya teman-teman. Oke teman, ternyata setelah saya bongkar ini ternyata benar ya. Ini sudah korosi, jadi ini sempat ke korosi ya. Nah ini korosi. Jadi si jalur ini kemungkinan ada yang putus ya, kemungkinan itu sudah mungkin tidak terkoneksi sebagian ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini yang bermasalah ya. Nanti kita akan coba sambung lagi nih. Yang ini jalurnya jalur yok ini ya. Karena yok biru kan yang di sini dia. Yok biru di sini terus nyambung ke sini ya. Begitupun yang merah, merah ke sini ya. Nyambung ke sini juga dia dililit, mungkin ke tengah nanti larinya. Ya kita akan nanti cek ya. Kita akan coba sambung-sambung nih, ini putus. Ini putus ya. Jadi ini fix mungkin masalah di yok ya teman-teman ya. Masalah di yok. Nah ini udah putus nih ya. Tinggal udah putus. Nah ini tuh udah korosi ya. Udah korosi teman-teman. Udah rapuh ya. Hmm, ya udah rapuh nih teman-teman. Coba kita bongkar kalian teman-teman ya. Kita korek-korek saja. Kita bersihkan dulu nih ya. Oh ya. Kita bersihkan dulu. Nah ini juga tuh. Ini ada sambungan ke sini kelilitan ya. Nggak tahu ini fungsinya apa. Ada kawat juga nih. Kemudian di sini juga ya. Kita akan coba cek ya. Apakah putusannya di sini atau di sini juga ya. Kita akan skip dulu teman-teman untuk eh, mengurangi durasinya ya. Oke, sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Jadi jalur ini nih yang putus ini nyambung ke sini ya teman-teman ya. Ah, yang di sini ya. Tuh ya. Dari sini mungkin dilihat di sini nyambung ke sini ya. Ke sini kalau yang ini dia ada lagi jalurnya ya, yang bawah ya. Lilit di sini nih. Kumparan sini nyambung ke sini. Ya masing-masing jadi ada jalurnya ya. Ini juga ada tuh. Nah, ini sini terus ada juga yang ke sini tuh. Nah, ini. Nah, tuh ya ada dua ya. Yang ke sini gitu ya. Nah, kita akan coba sambung antara yang ini nih dari sini ke sana ke dalam ya. Ke dalam sini. Nah, itu kan ada beberapa lilitan ya. Nah, nanti ini kita sambungkan ke sini ya. Bukan bukan ke sini kayaknya ya. Kalau ini bisa dia ya. Berarti ini kita akan sambung ke sini nih ujungnya. Ah, ini nih. Ya, ujung sini, lilitan sini ya. Kita akan coba sambungkan ya. Dari lilitan ini ke sini ya. Kalau ini sepertinya jalurnya ke sini ke bawah ya. Sini ini masih terkoneksi dengan sini masih terkoneksi nih. Ya. Kalau ini terputus ya. Oke, kita akan coba sambungkan menggunakan kabel boleh ya. Baik, kita akan skip dulu untuk penyambungannya teman-teman. Oke teman-teman ya, sudah kita sambung nih seperti ini. Ya, kita sambungkan ke jalur yang sini ya teman-teman ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, itu. Yang di sini ya. Bukan ke sini, tapi yang di sini nih yang lilitan ada kumparan sini. Jadi kita akan coba apakah sudah
ada perubahan ya teman-teman ya. Oke, untuk sementara ini dulu kita akan sambung, kita akan apa? Kita akan tes ya, seperti itu. Oke ya, nanti kita akan coba pasang. Oke teman-teman, setelah tadi penyambungan gambarnya seperti ini ya, masih udah agak lebar. Sebelumnya itu cuma segini ya, cuma masih belum maksimal dan melengkung ya. Gambar sudah mulai melebar, cuma belum maksimal teman-teman ya. Jadi apakah ini masih di masalah di yoke atau tinggal settingan ya? Soalnya kalau digeser-geser di pin itu, pin playback itu sudah tidak ada ya. Dia hanya mengecil. Mungkin satu-satunya jalan pakai yoke kali ya. Mungkin pakai eh, konde ya. Apa namanya? Pakai yoke ya mungkin ya. Kemudian kita setting untuk ini bentuk parabolanya itu yang melengkung begini ya. Oke, kita akan coba menggunakan, kita akan cek lagi apa namanya yoke-nya. Kemudian kita akan coba. Oke, kita akan pasang trafo yoke ya untuk melebarkan gambarnya karena sudah maksimal. Kita pindah-pindahkan pin soket di horizontalnya tetap segini ya. Jadi kita menggunakan trafo yoke. Kemudian nanti kalau sudah lebar kita akan menggunakan service mode ya untuk menormalkan gambarnya ya yang melengkung seperti ini. Kita menggunakan service mode dengan merubah beberapa menu seperti nanti trapesium atau parabolanya ya kita setting nanti. Ya seperti ini nanti kita akan normalkan kembali. Oke, teman-teman. Saya akan coba menggunakan yoke ya untuk memperlebar gambar lagi karena di sini sudah maksimal malah tambah sempit ya di soket-soket ini ya, untuk perpindahan pinnya. Jadi saya coba menggunakan trafo yoke apakah akan nambah lebar ya. Oke, nanti kita akan coba pasang nih seperti ini. Cara pasangnya dari sini ke sini ya, nomor 2, nomor 1 itu biru disambung langsung ya ke kabel biru. Nomor 2 ke pin di PCB ya. Kemudian nomor 3 dan seterusnya itu untuk memperlebar di sini ya, di yoke ya, larinya ke yoke ya. Seperti itu. Oke. Ini kita akan coba nanti ya. Kita akan coba apa hasilnya seperti apa. Sudah menggunakan yoke ya. Nah, trafo yoke kita akan coba angkat ya, terlihat ya teman-teman. Apakah terlalu lebar ya AP-nya tuh, terlalu lebar teman-teman. Tuh ya, terlalu lebar banget nih, terlalu lebar ya untuk menu juga tuh, terlalu lebar banget ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba kecilin lagi. Ini terlalu lebar. Kita akan geser ini ya, posisi kita turunkan mungkin di sini ya, di sini atau di sini ya. Nanti kita lihat aja ya, ya yang terbaiknya ya, yang pasnya harus di mana gitu ya. Cuman ya sudah full cuma masih ya bengkok ya, melengkung ya. Mungkin masalah di parabolanya ya, settingan parabola EW-nya ini. Ya, kita akan coba setting melalui menunya ya. Sebentar. Oke, saya skip dulu ya. Teman-teman, setelah kita setting menggunakan service mode ya di parabola, settingan parabola segala di F2 ya. Coba F2. Nah, itu F2. Ya, ini Fpal 2. Nah, ini ada settingan trapesiumnya ya. Dikurangi, awalnya trapesium itu sampai 60-an ya. Saya kurangi jadi lurus. Tadinya bengkok. Yang setting adalah ini trapesium. Kemudian ya ini trapesium. Kemudian untuk ukuran horizontal ya. Horizontal wide. Jadi lebarnya ini dari sini. Ya, kita coba ke horizontal wide ya. Nah, itu kita ke horizontal wide kan yang kurang lebar nih ya. Kita tambahin. Perhatikan.
Nah, itu ya, 18 ya, agak lebar ya seperti ini, tapi sudah cukup bagus ya. Tinggal ini masalah ghostingnya, warnanya jadi kurang cerah ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu hasil perbaikannya. Jadi penambahan yok, Bravo yok ya, Bravo yok. Kemudian setting service mode, jadi gambar sudah normal ya. Coba kita lihat gambar di titiknya. Oke. Nah, sudah seperti ya. Oke. Ya, sudah bagus. Saya takut copyright. Tinggal di ghosting aja teman-teman ya. Jangan lupa ya, Ya, like terus dan ya. subscribe-nya. Terima kasih. Oke. Sudah proses sudah lurus ya. Oke. Oke, sudah lurus. Oke. Saya ke ini ya. Oke. Saya kembali ke menu saja, teman-teman. Hmm. Oke ya. Jadi cukup sudah normal ya, sudah lurus. Ya, ini sudah lurus. Sudut-sudutnya ini sudah lurus ya. Tinggal perbaikan di warna ghosting. Oke, demikian tutorial cara perbaikan layar gambar sempit ya setelah penggantian mesin baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.